yang bisa dilakukan Bapak kiranya Bapak pimpinan, Bapak Pelaksana memberikan arahan dan bimbingan sekaligus membuka acara kegiatan ini. Apa itu yang bisa kita sampaikan. Dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang selalu memberikan rahmat hikmat kepada kita, sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka belajar bersama untuk meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Dan peningkatan kompetensi ini bagian dari kewajiban individu setiap ASN untuk terus meningkatkan kompetensinya, dan peningkatan kompetensi ini tentu harus berbanding lurus dengan peningkatan kinerja kita semuanya. Karena apa? Peningkatan kompetensi tidak dibarengi dengan peningkatan kinerja, maka kompetensinya kalau dalam istilah jurusan timur tidak berfungsi. Sehingga peningkatan kompetensi harus ditingkatkan dengan punya kemampuan yang luar biasa. Apalagi para jurusan rata-rata pengawas senior, pengawas yang punya pengalaman dan pengetahuan dan mampu mengkombinasikan antara pengetahuan dengan pengalaman. Pengetahuan penting, pengalaman juga tidak kalah penting. Karena berbasis pengalaman saja, tidak berbasis pengetahuan, ini biasanya hanya mempertahankan yang dulu. Mun selam buat nari yang memang pas dulu dah saja boleh nari, karena berbasis pengalaman. Sehingga orang hanya berbasis pengalaman identik pada ingin mempertahankan yang baik-baik di masa dahulu, padahal regulasi kita ini terus berubah. Sehingga tidak bisa kita lakukan selam buat nari kawas masih nanti makna nih. Nah, pijakan kita bukan yang dulu di dalam bekerja, tapi pijakan kita adalah regulasi yang ada. Dan kewajiban kita sebagai ASN itu bekerja sesuai dengan regulasi, bukan sesuai dengan selera. Kalau bekerja sesuai dengan selera, bisa saja benar, bisa saja tidak benar. Sehingga menjadi kewajiban kita semuanya untuk mengikuti perkembangan informasi, lebih-lebih perkembangan regulasi yang ada, setidaknya yang berkaitan dengan kepengawasan kita, dan juga berkaitan dengan madrasah, spesifik berkaitan dengan kepala madrasah, berkaitan dengan guru. Sehingga kalau kita tidak mengupdate pengetahuan itu, kita bisa kalah update dari guru kita. Jangan selalu kita menyalahkan ini gimana informasi ini kok lebih cepat guru ketimbang kita, lebih cepat kepala madrasah ketimbang kita. Bisa saja bukan dari Pemda yang menyebarkan itu, tetapi apa? Langsung akses ke pusat. Sehingga di sini beginilah era digital kayak ini kan sudah tidak ada batasan ruang, waktu dan macam-macam. Karena kita di dalam di birokrasi ini ada etika birokrasi. Sebelum ada TL dari Kanwil, kita tidak mungkin menyebarkan. Bukan kita lambat menginformasikan. Tiba-tiba Pak Kasih Betma men-TL surat dari Dirjen Pendis, keliru. TL kita setelah ada TL dari Kanwil. Sehingga seringkali madrasah aksesnya kan udah banyak. Apalagi madrasah kita berbasis pondok pesantren. Pondok pesantren aksesnya bisa ke Kanwil, bisa ke pusat. Kita yang harus juga update. Kalau sampean mendapatkan informasi terlebih dahulu, silakan update di grup pengawas, didiskusikan sesama pengawasnya dulu sebelum langsung di TL ke madrasah. Atau dapat info dari madrasah, diskusikan di pengawas. Ada info seperti ini bagaimana? Nah, sehingga inilah era digital yang kemudian kita di dalam tanda kutip dipaksa untuk bekerja lintas ruang dan waktu. Lebih-lebih lintas waktu, bisa saja tengah malam. Dan bukan hanya pengawas, kami juga di struktural bisa saja hari ini undangan keluar, sore sudah harus sampai.
Gimana caranya? Masa kita mau nanya, kita kan jauh-jauh berangkat. Ya karena kita ASN. Kita bukan ormas. Kalau ormas kita diskusikan jaraknya, ruang, waktu dan macam-macam. Ini mungkin masih kita diskusikan. Tapi kalau udah perintah berangkat. Makanya mohon maaf, kemarin intensi pengawas kemarin saya sudah membahas banyak. Apa kemudian hal yang harus kita lakukan, kita update dan upgrade? Pertama, kemampuan teknologi kita. Hari ini teknologi itu bukan hanya sebagai pelengkap dari kita bekerja, tapi perangkat penting. Tidak bisa teknologi ini akan menghambat pekerjaan kita. Terhambatnya pekerjaan kita ini akan menghambat pada pemberdayaan dan pendampingan kita pada madrasah dan guru. Jangan pernah berpikir pekerjaan kita ini tidak punya dampak, sehingga ketika kita melaksanakan tugas dan tidak melaksanakan tugas akan tidak ada efeknya. Sama ini saya sampaikan kepada para panitia. Jangan pernah berpikir panitia yang ditunjuk oleh kantor itu tidak penting. Berpikirlah Anda penting, sehingga kalau tidak berperan ini bisa berdampak negatif terhadap keberlangsungan kegiatan panitia. Konteks hari ini adalah kita harus berpikir bahwa peran pengawas sangat penting. Penting peningkatan kompetensi guru, penting peningkatan kompetensi kepala madrasah, sehingga apa? Kita harus berbuat. Kita harus berbuat, dan hari ini apa yang kita lakukan sudah terukur. Nah, sehingga teknologi itu akan memudahkan kita di dalam bekerja, bukan menyulitkan kita. Kenapa kita merasa kesulitan? Karena kita tidak punya kemampuan IT yang baik. Lambat penguasaan teknologi kita itu sudah menjadi kewajiban personal kita. Untuk apa? Untuk membantu kerja kita. Hari ini tidak bisa pengawas bekerja tanpa teknologi, dan juga tidak mungkin kita selalu kemudian meminta tolong kepada orang lain, karena ini akan mengganggu pada kinerja kita semua. Inilah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Maka oleh karena itu kedepannya saya sangat berharap bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh pengawas itu betul-betul dilakukan dari perencanaan pendampingannya. Mohon maaf, saya kalau bicara begini mesti saya agak serius Bapak Ibu sekalian, dan bukan dalam rangka menggurui ajunan, tapi tetap semangatnya semangat tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Karena kenapa saya serius? Karena saya berharap betul dari pengawas peningkatan mutu madrasah kita. Karena garda terdepan peningkatan mutu madrasah kita salah satunya adalah para pengawas madrasah yang punya binaan, punya dampingan. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, di perencanaan pendampingan semisal kita sudah harus mulai mengidentifikasi komitmen perubahan kepala sekolah dan menggali tingkat kapasitas kepemimpinannya. Artinya ketika kita membuat perencanaan, kita betul-betul paham, sudah mengidentifikasi apa persoalan di madrasah, sehingga ini bisa kita rencanakan. Nah, kalau tidak mengidentifikasi apalagi hanya sekedar copy paste, ya sudah. Maka semua yang kita jelaskan, kita diskusikan hari ini hanya menjadi satu persyaratan administratif yang substansinya tidak akan punya dampak kepada madrasah. Sehingga apa kebutuhan madrasah pasti ajunan yang lebih ngageli. Madrasah A, apa persoalannya? Apa kira-kira treatmentnya, langkah-langkahnya selanjutnya seperti apa? Pasti ajunan saya paling ngageli. Termasuk juga bagaimana kemudian menentukan strategi pendampingannya, itu adalah ajunan saya paling penting. Kalau misalnya ada 1-2 orang yang masih belum paham tentang strategi pendampingan dan bagaimana perencanaan, ya disinilah yang perlu kita update bersama-sama. Ketua Pokjawas perlu berpikir bagaimana peningkatan kompetensi, biar keberadaan Ketua Pokjawas betul-betul dirasakan manfaatnya pada para pengawas kita. Dan disinilah salah satu fungsi penting organisasi profesi apapun, termasuk
pengawas madrasah. Yang berikutnya termasuk juga menyusun dokumen perencanaan pendampingan yang memuat daftar satuan pendidikan, strategi dan metode pendampingan serta skala prioritas pendampingan berdasarkan kebutuhan madrasah atau satuan pendidikan. Jadi setelah melakukan identifikasi, menyusun strateginya, baru kemudian kita menyusun dokumen perencanaan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sehingga memang ya situasinya hari ini regulasinya begini ya, maka saya katakan di awal, di sinilah kita bekerja berdasarkan regulasi, bukan berdasarkan tradisi. Sehingga regulasinya seperti apa ya, mari ini kita laksanakan. Dan saya yakin yang senior ini dengan pengalaman yang cukup lama dan pengetahuan yang luas, sangat mungkin untuk bisa berbagi ilmu yang sebanyak-banyaknya dengan kita semuanya. Yang selanjutnya, setelah perencanaan pendampingan yang dibuat oleh ajunan selaku pengawas madrasah, maka yang kedua adalah pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Jadi kita sudah menuju madrasah, nonton madrasah agak perencanaan, kira-kira begitu Pak Ketua ya. Jadi kita dampingi itu kepala madrasah dan elemen madrasah merefleksikan itu tentang kondisi satuan pendidikan dengan tetap berpatokan pada 8 standar, gitu kan? 8 standar itu. Jadi dari sini apa, dari sini apa, dari sisi guru tenaga pendidikan bagaimana, dari sisi pengelolaan keuangan seperti apa. Kami yakin kalau kita betul-betul sabar mendampingi itu. Kadang-kadang kita terjebak pada satu asumsi yang kita bangun sendiri. Alurnya madrasah, apa dong urgensi peran kita sebagai seorang pengawas madrasah? Sehingga semakin berat ya, ini adalah tantangan kita yang perlu penyelesaian kita. Nah, itu sehingga bagaimana kita mendorong, memotivasi, mendampingi, meyakinkan madrasah bahwa Anda punya prospek untuk maju. Itu kita sebagai motivator, sebagai pendamping harus terus membangkitkan madrasah yang lain. Tentu memang persoalan di bawah dinamis, termasuk juga bagaimana melibatkan warga satuan pendidikan guna mendalami dan memperkaya temuan informasi didapatkan dari refleksi sebagaimana yang maksud di yang sebelumnya, termasuk juga melibatkan warga madrasah, mungkin murid, mungkin guru, wakar, dan kalau ini tidak ada wakar, kemudian bisa juga komite. Ini penting supaya apa, peran kita hadir ke madrasah bukan sekedar satu seremoni, tetapi kita hadir dalam rangka untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada madrasah kita. Setelah perencanaan itu dibuat oleh madrasah, maka kita hadir pada tahap yang kedua di madrasah. Karena pertama kan perencanaan untuk kita sendiri, perencanaan madrasah, kita hadir untuk kedua pendampingan terhadap pelaksanaan. Jadi dengan konsep apapun ejab, tinggal kita sebagai aktor di lapangan mau tidak mengimplementasikan konsep pendampingan. Perencanaan mari, kau udah tahu boleh bagaimana pelaksanaannya. Karena begitu. Jadi dari awal sampai akhir kita selalu hadir. Maka kalau begini betul-betul kita laksanakan, insya Allah kantor Pokjawas akan seperti. Metode dan strateginya tidak baik bisa berbahaya. Dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi, maka kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan Pokjawas Madrasah ART 1 Kabupaten Sumber saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Demikian kurang-lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya dari evaluasi yang kita bangun itu efektivitasnya, pelaksanaannya, dampaknya macam-macam, itu yang kita analisa bersama.
Akhirnya dari saya selaku kepala kantor menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kasih Penma selaku Ketua DCU dan seluruh staf Penma yang telah mengikhtiari kegiatan ini sehingga bisa ACC, bisa diupload, bisa diproses dan akhirnya disetujui dan bisa dilaksanakan hari ini. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Ketua Perjawas, Fasda, Umike dan seluruh peserta yang telah berkomitmen bersama untuk melaksanakan kegiatan ini. Abdillah yakin ajunan pasti akan melaksanakan dari awal secara detail sampai akhir dengan tuntas, karena insya Allah apapun yang kita seriusi saya yakin manfaatnya akan dirasakan. Apapun yang kita laksanakan sungguh-sungguh, Abdillah yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabaikan ikhtiar kita bersama-sama ini. Al-Fatihah. Dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, maka kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan Jawas Madrasah ALT 1 Kabupaten Sumeneb saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Demikian lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.